Sejauh aku menapaki bumi ini untuk mewujudkan cita-citaku, sejauh itu pula hatiku terus bertanya, bagaimana mungkin aku bisa menulis? Bagaimana mungkin aku bisa membaca? Bagaimana mungkin aku bisa berhitung? Sedangkan dikala kisah nenek moyangku hidup dalam penindasan, hidup dalam kebodohan, hidup dalam kemiskinan, kini anak bangsa hadir kembali, ingin mengetahui bagaimana semangatnya mereka dikala mereka bangkit saat itu. Perkenalkan, nama saya Maria Ediles. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Maumere. Sekarang saya berada di SD Impres Langawai, salah satu sekolah yang berada di daerah terpencil. Tepatnya di Desa Lidi, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikam. Oke, jadi baik, langsung saja kita bertemu dengan beliau. Pagi. Minta maaf, saya mengganggu waktunya Ibu dan adik-adik semuanya. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Maumere. Nama saya Maria Ediles Tataa. Tujuan saya kemari mau mewawancarai Ibu tentang sejarah dan perkembangan sekolah ini. Dari saya minta Ibu meluangkan sedikit waktunya untuk saya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan-pertanyaan saya minta untuk Ibu memperkenalkan identitas Ibu. Nama saya Maria Dapur Santi, guru mengajar di SD Langawai. Terima kasih Ibu. Baik, saya langsung dengan bertanya. Jadi sejak kapan sekolah ini dibangun? Sekolah ini dibangun sejak tahun 1987. Tujuan dibangun sekolah ini adalah untuk menampung anak-anak yang masih tertinggal di Desa Lidi. Karena banyak anak yang sudah pindah di Nangahure karena waktu itu ada musibah Gunung Rokatenda meletus di tahun 1981-1982. Jadi waktu itu pedulinya pemerintah Kabupaten Sika, maka dibangunlah sekolah ini. Jadi waktu itu berapa ruangan yang dibangun? Posisi waktu itu sementara dibangun 3 ruangan, kami menampung siswa sebanyak 40 orang itu di dalam ruangan darurat. Jadi kami melakukan KBM. Dari waktu itu dengan kepala sekolahnya adalah almarhum Bapak Petrus Musi, dan saya sendiri sebagai guru bantu di situ. Guru bantu. Jadi waktu itu hanya ada 2 guru. Iya. Ibu sendiri dengan kepala sekolah. Namanya Mang Abdi.
yaitu dari tahun 1987 setelah saya materi SPG itu honor sampai dengan sekarang. Nah, di tahun 2020 maka sudah berapa tahun? 33 tahun lamanya. Semenjak Ibu mengabdi di sekolah ini, apakah ada kendala atau masalah yang Ibu alami? Yang ada. Yang kami alami itu masalah gedung. Gedung itu pertama kena musibah banjir. Musibah banjir di tahun 2012 itu musibah banjir. Jadi kami tidak punya tempat untuk belajar. Jadi dengan masyarakat sekitar ini kami mulai cari lokasi yang baru, sehingga sekarang kami sudah membangun gedung sekolah baru di sini. Bagaimana proses KBM-nya sebelum gedung ini dibangun? Proses KBM-nya kami membuat tempat darurat, yaitu di teras itu rumah saya. Ya. Nah, di situ kami membuat gedung tempat untuk belajar. Terus satu di depan mes guru. Di situ kami mulai dengan KBM. Selama Ibu mengabdi di sekolah ini, apa yang Ibu lakukan dan apa yang Ibu rasakan? Yang saya lakukan di sekolah ini, kalau memang saya sebagai guru, maka saya harus mengajar, mendidik, mengarahkan anak-anak saya, anak didik saya menjadi orang yang baik, orang yang berguna bagi bangsa, bagi lingkungan, dan bagi masyarakat. Dan yang saya banggakan, yang saya rasakan sekarang, yaitu anak-anak didik saya sudah ada yang sukses. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi perawat, ada yang bidan. Itu yang saya banggakan. Luar biasa. Baik Ibu, jadi selain di sekolah, apa saja yang Ibu lakukan di lingkungan masyarakat? Selain saya mengajar di sekolah, pengaruh saya di lingkungan yaitu di hal rohani. Saya bisa membawa ibadah. Awal saya mengajar masuk di SD Yamawai, pertama jangkauan tempat doa itu jauh. Jadi waktu itu kami sementara berdoa di bawah pohon asam. Jadi mama tua yang tidak bisa berjalan, itu kami harus berkumpul dan berdoa di bawah pohon asam. Dan perjalanan tahun ke tahun kami mulai buat kapela kecil dengan dinding pakai daun poli. Dan sekarang kami sudah mulai membangun satu kapela besar, yaitu satu gabungan. Kami sudah sekarang setiap hari Minggu kami berdoa di situ. Dan pengaruh saya di lingkungan, setiap hari Kamis kami selalu berdoa membentuk arisan. Jadi arisan itu hanya untuk membangun orang-orang yang ekonomi lemah. Ya. Selain Ibu mengajar di sekolah, aktivitas Ibu di rumah itu apa saja? Jadi waktu yang lebih banyak itu adalah di rumah. Ya. Waktu yang lebih banyak adalah di rumah. Jadi di rumah itu ikat tenun. Ibu juga ikat tenun itu. Pekerjaan saya di rumah. Selain ikat tenun, ada juga berkebun. Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya mau bersedia untuk diwawancarai. Mungkin ada dari Ibu Untuk sudah wawancarai, semoga hasil yang sudah ada wawancarai tolong ke sana dan sebarluaskan. Mungkin ini berguna bagi kami juga ke depannya. Mungkin ada bantuan, mungkin ada solusi buat kami. Kami menunggu.